Ya oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan gue Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas portofolio gue apa aja sih ya. Karena di YouTube ini ada beberapa teman-teman yang menanyakan. Dan tentunya ya gue mau buat materi lah, lumayan kan. Kalau misalkan udah banyak bahas saham, kemudian bahas apa lagi ya. Nah gue kepikiran, ya udahlah gue coba spill porto gue, yang tentunya kalau misalkan kita sama tos, kalau misalkan berbeda dan ternyata lu lebih untung daripada gua, lebih cuan daripada gua, ya berarti rezeki gua di sini aja. Artinya lu mendapatkan rezeki yang lebih banyak di saham yang berbeda daripada gua. Nah, gua akan bahas 5 emiten karena saat ini gua megang 5 emiten ya guys. Per hari ini tanggal 14 Desember 2022 gua megang 5 emiten dan gue akan menyebutkan kelimanya tanpa membaca laporan keuangannya, maksudnya tanpa gue jelaskan lebih rinci, tanpa gue berbicara lebih rinci mengenai laporan keuangannya. Kelimanya ini gue udah baca laporan keuangannya, tapi kita nggak bahas angka. Gue hanya menyertakan alasan kenapa gue membeli kelima emiten ini. Oke, yang pertama guys, yang pertama yang paling kecil sebenarnya, yakni Adikarya. Kenapa gue beli Adikarya? Jadi gue beli Adikarya ini baru ya sekitar 1 bulan yang lalu lah guys. Pada saat momen-momen right issue itu kan, Adikarya gue beli cuma satu guys alasannya, karena valuasinya murah. Nggak satu sih, ada beberapa alasan lah. Pertama, valuasinya murah, dia 0,3 PBV nya sebelum right issue. Kemudian setelah right issue dia jadi 0,7 ya kan PBV nya. Fundamentalnya belum bagus, kinerjanya belum bagus, laba bersihnya belum bagus, tapi dia murah. Ya kalau misalkan kinerjanya udah bagus, udah nggak murah lagi dong. Itu yang pertama, valuasinya. Alasan gue beli Adi, murah. Kedua, ada sentimen ibu kota negara baru. Dan kalau lu baca berita, Adikarya ini udah dapat banyak proyek. Terakhir gue dapat proyek Adikarya itu 4 miliaran lah, 400 miliaran. Dan gue belum baca lebih rinci, tapi ada sentimen IKN di mana gue nggak mau ketinggalan sampai nanti IKN-nya sudah jadi. Kita nggak tahu IKN-nya ini nanti jadi atau tidak ya guys. Yang mudah-mudahan jadi, harapannya ya. Kalau nggak jadi ya berarti itu adalah jalan yang terbaik buat bangsa ini. Kita nggak tahu IKN ini ntar bagaimana. Tapi gue udah beli Adikarya. Kalaupun memang nanti jadi dan memang perusahaan-perusahaan konstruksi ini kinerjanya membaik, Adikarya ini bisa terbang kembali. Jadi rewardnya tinggi, risknya karena valuasinya sudah murah, ya dia udah nggak turun lagi. Turun berapa sih? Nggak akan jauh lagi. Masa iya Adikarya sampai turun ke 200, ke 300? Seharusnya enggak, dengan PBV sudah 0, dan itu yang kedua alasannya, valuasinya murah. Kemudian yang kedua adalah ada sentimen IKN. Dan yang ketiga, market cap-nya kecil dibanding dengan Waskita. Betul, Waskita adalah BUMN yang menurut gue kinerjanya bagus dan dia market cap-nya besar. Sayangnya memang ada banyak kasus korupsi ya di dalamnya guys ya. Ada anak usahanya, kemudian ada Waskitanya itu sendiri. Kemarin kalau nggak salah direkturnya itu kena kasus hukum, berurusan dengan hukum. Jadi gue lebih memilih Adikarya seperti itu. Nah, itu yang pertama, yang porsinya paling kecil. Kemudian selanjutnya adalah Bluebird. Gua memilih Bluebird guys dari kuartal 1 2022. Jadi gua udah ngincar Bluebird ini dari kuartal 1 2022, tapi gua belum masuk. Gua bilang, wah ini pandemi udah selesai, ya ekonomi udah mulai pulih. Harusnya Bluebird yang terpuruk di tahun 2019, 2020 dan mungkin 2021, dia mulai membaik di tahun 2022 seharusnya. Karena Bluebird ini, gue udah pernah bikin videonya juga, dia punya pasarnya sendiri. Ketika ekonomi membaik, si Bluebird ini pemasukannya juga akan makin banyak. Dan Bluebird ini punya pasarnya, orang-orang yang pergi dan dari bandara, orang-orang yang memang Bluebird ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang kalau pegawainya itu pulang malam, kemudian pegawainya lembur, ya kerja sama Bluebird. Jadi dapat voucher gitulah ya, dapat gratis bisa menggunakan fasilitas Bluebird itu sendiri karena sudah bekerja sama dengan perusahaan. Beda dengan Gokar, Bluebird ini berbeda dengan Gokar. Sama-sama transportasi, dan gue sempat diskusi dengan teman gue. Temen gue milih WH, Bang Roy kalau nonton videonya, temen gue memilih WH. WH juga bagus.
menurut gue. Tapi gue nggak masuk WH karena gue sudah beli Bluebird di sektor transportasi. Jadi yang pertama alasan gue membeli Bluebird adalah pemulihan ekonomi. Dan gue tinggal di Tangerang. Gue sering ke wilayah Jakarta, ke wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ke Tangerang juga, dan sesering itu gue melihat taksi Bluebird. Nah, gue melihat di lapangannya juga untuk Bluebird itu sendiri. Itu yang pertama, pemulihan ekonomi. Yang kedua, valuasinya murah. Bluebird ini masih di bawah 1 guys. Sebenarnya Bluebird ini menarik ketika dia di harga 800, ketika PBV-nya itu 0,5 atau 0,4 gitu kalau gue nggak salah. Sekarang PBV-nya sudah 0,7 dong. Karena memang si Bluebird ini sudah mencatatkan kinerja yang lebih baik di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Ya PBV-nya sudah naik karena harga sahamnya sudah naik. Gua yang tadinya mau beli di kuartal 1, gua coba nunggu dulu. Cobalah di kuartal 2, sementara gua coba masuk ke saham yang lain dulu. Ternyata di kuartal kedua, saham Bluebird ini kinerjanya bagus, ya kan? Di kuartal 2 kalau gue nggak salah laba bersihnya sekitar 160 M atau 150 M. Nah, gue langsung memutuskan, wah ini udah mulai naik. Seharusnya di kuartal 3 dan kuartal 4 naik. Dan betul, di kuartal 3 Bluebird naik. Jadi alasan kedua adalah valuasinya murah. Yang ketiga, Bluebird alasannya adalah, ya karena kinerjanya tadi berhubungan dengan valuasi. Kinerjanya Bluebird di tahun 2022 sudah lebih baik daripada 2021. Dan dia sekarang sudah ke 1.500 kan, sempat ke 1.600 turun lagi. Makanya ya kalau misalkan dia IHSG kemarin turun, ada sentimen Gotoh lah, Telkom lah, sehingga IHSG-nya jadi turun ke 6.700. Bluebird kemana sih? 1.600, 1.500, nyentuh nggak ke angka 1.300? Enggak, karena memang dia valuasinya masih murah, kinerjanya sudah bagus dibanding tahun 2021 itu guys. Ketiga, Asri. Gue megang Alam Sutra Realty karena pertama, Alam Sutra ini bisnisnya biasanya yang gue tahu karena gue di Tangerang, tadi gue bilang dia banyak menjual rumah di wilayah Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Itu ada di dekat Pasar Kemis ya guys, karena gue juga beberapa kali ke Pasar Kemis. Dan kalau berbisnis rumah atau tanah di wilayah Kabupaten Tangerang itu harganya masih terjangkau. Dan orang-orang yang memang kaum-kaum, gue nyebutnya apa sih, milenial atau generasi Z lah, kaum yang kayak kita sekarang, ya dia kan agak sulit membeli rumah yang 2M, 3M, 4M. Nah belinya yang Alam Sutra ini, yang paling ya 1,4M, ada yang 600 juta, bisa KPR dan sebagainya. Itu Alam Sutra. Sebenarnya ada properti juga yang kayak begini, GPRA. GPRA dia juga berbisnis di wilayah penyangga Jakarta, kalau gue nggak salah di Bogor. Dan gue pernah masuk GPRA dan gue sudah taking profit. GPRA ini di angka 113 sekitar beberapa minggu yang lalu lah. Dan gue masuk lagi ke Asri Alam Sutra ini. Jadi karena gue sudah punya Asri, ya sudahlah, properti gue nggak cari yang lain lagi. Gue nggak masuk ke Demas, nggak masuk ke Pakuwon, nggak masuk ke Ciputra, nggak masuk ke APLN. Ya karena kalau Demas sama si Pakuwon sama CTRA walaupun beda ya guys, dia bukan rumah gitu kan. Kalau Pewon ini kan kayak pusat perbelanjaan, tapi dia masuk ke properti juga kan sebenarnya sektornya. Nah gue nggak masuk ke situ karena market cap-nya gede-gede sama valuasinya di atas 1 guys. Makanya kenapa gue masuk ke Asri. Lagi-lagi soal valuasi, gue memilih yang PBV-nya di bawah 0,5. Dan sekarang Asri di harga 160 atau 170, PBV-nya masih 0,4, belum 1 gitu loh. Karena memang hutangnya besar, kinerjanya belum bagus-bagus amat. Kalau nanti kinerjanya sudah bagus, ya PBV-nya udah nggak segitu lagi. Dan Asri ini ya, yang gue tahu guys, dia kan marketnya kecil, 3 triliunan gitulah ya. Jadi kecil, gue lebih suka saham yang kecil-kecil beginilah, si Alam Sutra ini, dibanding yang tadi Pakuwon, Ciputra. Bukan berarti si Pakuwon, Ciputra sama Demas jelek, enggak, mereka bagus. Tapi gue mencari yang murah dan untung. Makanya gue nggak masuk ke APLN. MDLN gue pernah masuk, tapi gue udah lepas dan cuan juga. Gue nggak masuk APLN. APLN murah,
APLN murah, tapi dia masih rugi. Kemarin dia di kuartal 3 untung kan karena menjual Central Park ya. Central Park tuh deket rumah gue juga tuh di Jakarta Barat, di belakangnya Mall Taman Anggrek. Gue gak masuk APLN, jadi gue maunya yang murah. Tapi sudah untung paling nggak apa-apa, nggak bagi dividen. Ya namanya masih murah. Valuasinya murah banget itu 0,3, 0,4. Nah itu gue membeli Asri di situ. Kemudian yang keempat, ya jadi gue udah menyebut Adikarya, gue pegang, kemudian gue menyebut Bloomberg, kemudian Asri, dan tiga-tiganya ini valuasinya masih murah menurut gue. Yang keempat, nah ini berbeda guys, PTBA, gue masih hold PTBA sampai sekarang. Jadi alasan gue hold PTBA ya masih tahunnya batubara menurut gue. Dan bagaimanapun EPS perusahaan batubara itu masih menarik. Dan gue pernah bikin video sebelumnya ketika batubara si PTBA ini turun ke 3.800-an, ARB 2 kali karena ada informasi dia membeli PLTU ya, mau akuisisi PLTU yang ada di Pelabuhan Ratu senilai kalau gue nggak salah 12 triliun. Tapi itu kan masih berita awal aja, masih penandatanganan, masih MOU kalau gue nggak salah, dan belum ada kesepakatan gitu loh. Bahkan ada informasi si PTBA-nya masih menilai harga wajar dari PLTU itu sendiri kan. Jadi ini yang membuat fear. Dan gue bilang pada saat video itu, ya gue belanja lagi PTBA. Kemudian beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, di channel YouTube, di video-video ada banyak yang bertanya, batubara gimana nih, Bukit Asam gimana? PTBA sempat turun toh ke harga 3.500, 3.600. Gue banyak balas komen-komen, dan gue memang cukup sering balas komen-komen teman-teman. Batubara gimana, PTBA gimana? Di harga 3.500 masih layak hold nggak? Beli aja PTBA dikasih 3.500 tuh. Lu lihat dari EPS-nya itu masih murah, dikasih murah kok nggak beli. Gue mikirnya begitu. Dan sekarang di tanggal 14 Desember ya PTBA udah naik lagi ke 3.800 kan, 3.820. Harapannya ya kalau koreksi mungkin lah dia turun lagi ke 3.600, 3.700. Tapi harapannya sampai dia nanti membagikan dividen, yang dimana si dividen PTBA ini terkenal jumbo karena ada Inalum, karena ada pemerintah Indonesia. Dividen bisa menggerek harga saham PTBA ini naik. Dan gua sangat senang dengan PTBA karena PTBA di tahun 2022 ini adalah salah satu saham yang sudah memberikan gua keuntungan banyak, cukup besar si PTBA ini. Jadi ya sampai sekarang gua masih bawa PTBA. Terakhir adalah TAPG, Triputra Agro Persada. Alasannya adalah gua ngeliat EPS-nya. Betul dia BBV-nya sudah 1,5, 1,3. Tapi gua lihat EPS-nya. EPS-nya si TAPG, kinerja di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan sampai kuartal 4 dia berpotensi mendapatkan 170 EPS per lembar. Nah, kalau misalkan dia membagikan 50% aja dividen payout ratio guys, berarti sekitar 80-an per lembar tuh. Dengan harga saham yang sekarang 660, 665, 690, ya masih murah. Karena gue hitung harga wajar si TAPG itu, ada yang mengatakan, gue menghitungnya sekitar 1.200 lah. Bahkan gue ngeliat di sosmed di Instagram ada yang mengatakan bisa sampai 1.400, 1.300. Sekali lagi mungkin itu terlalu optimis ya, walaupun nggak salah juga. Gue kurang paham menghitungnya bagaimana, bisa jadi dia juga benar, gue yang salah. Tapi ada yang mengatakan TAPG ini bisa sampai 1.400. Hanya saja ya gue mencatatnya mendapatkan nilainya 1.200 guys. Kalau misalkan 1.200 harga wajarnya sama, dikurangi MOS saja. Misalkan dikurangi MOS 50%, sekarang masih 600, masih best buy sebenarnya. Dari harga wajar dia masih oke, dari EPS dia masih oke, dari dividen dia masih oke, bisa memberikan dividen yield 10%. Berarti potensi sahamnya kemana? Ya naik. Sesimpel itu gua memilih TAPG. Kayak begitu guys. Dan TAPG ini kan CPO ya guys, CPO ya. Dan CPO kalau lu mau lihat, lu boleh lihat untuk grafiknya dari tahun-tahun yang lalu, 2005, 2010, 2015, 2020. CPO memang betul sempat naik ke 6.000 ringgit Malaysia. Sekarang sudah turun ke 3.900 kalau gua nggak salah. Tapi ini masih lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu. Artinya prospek dari CPO ini sendiri
bagus. Jadi itu untuk TAPG. Jadi yang paling kecil adalah ADI, kemudian Bluebird, kemudian Asri, kemudian PTBA, sama TAPG. Itu adalah 5 porto gua, dan gua sudah menyampaikan alasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang sama dengan lu, berarti kita samaan. Kalau misalkan ada yang berbeda, ya nggak apa-apa, karena kita bisa mencari cuan di saham yang berbeda juga, nggak harus sama. Dan masih banyak saham-saham yang bagus di samping 5 yang tadi gua pilih, masih banyak. Ada juga saham-saham yang lebih jelek daripada yang 5 ini. Jadi lu jangan sampai salah pilih ya guys ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.